Jadi selamat datang ya teman-teman semua, di Trading Tanpa Ekspektasi oleh saya sendiri Beni Setiawan ya sebagai, speaker lah gitu ya. Jadi malam ini kita akan bahas tentang bagaimana mengatasi penyakit dalam diri kita dalam hal psikologi lah gitu ya. Tentang FOMO atau overtrading atau overload atau revenge trading atau whatever gitu. Nah, pokoknya itu nanti akan kita bahas dan akan saya kasih contoh dan apa yang bisa teman-teman benar-benar bisa praktekin dan teman-teman bisa lakuin juga di dalam keseharian tradingnya teman-teman gitu ya. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi kita akan mulai untuk webinar malam hari ini kita mungkin akan 1 jam ya. Kalau saya ngomongnya kecepatan bisa di chat ya. Kadang-kadang saya ngomongnya rada cepet gitu. Oke. Nah, kita mulai aja. Disclaimer, untuk malam ini kita akan fokus ke psikologi, jadi saya tidak akan ngomong tentang teknikal, saya nggak akan ngomong tentang trading setup, saya nggak akan ngomong gimana caranya dapat RR yang tinggi, saya nggak akan ngomong gimana caranya sharp entry, gitu ya. Karena nggak adil buat teman-teman yang udah ada atau jadi member Gold Trading Indonesia gitu. Tapi saya akan ngomong fokus ke psikologi karena ini juga apa ya menurut saya nggak banyak dibahas di luar ya. Kalau misalkan ngomong teknikal, ngomong setup, gimana caranya dapat RR yang tinggi itu kan udah banyak banget dibahas di luar ya. Tapi kalau misalkan psikologi kayaknya sih masih jarang gitu. Tentang trading tanpa ekspektasi, maksudnya gimana sih gitu, Mas Benny kenapa kok milih judulnya trading tanpa ekspektasi gitu? Karena biasanya kita trading itu, sebelum trading itu kita selalu penuh dengan harapan dulu kan ya? Ya nggak? Penuh dengan harapan, ekspektasi sendiri artinya adalah ya suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan menjadi kenyataan di masa mendatang gitu. Kata ekspektasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu expectation dengan kata dasar expect yang punya arti menyangka atau mengharapkan kan. Oke, teman-teman memang berangkat dari harapan untuk menjadi seorang trader gitu ya. Ada yang harapannya pengen dapat duit itu cepet, ada harapan yang pengen cepet kaya, ada harapan yang pengen nyetir Lambo kan gitu kan ya. Tapi harapan-harapan ini justru kadang malah yang menyakiti kita gitu. Paham nggak? Ketika hal-hal yang kita harapkan tidak kita dapatkan itu kan rasanya sakit ya. Sakit dalam hal ini kalau misalkan kita ngomong trading kan ya pasti kena mental, ya kecewa, ya itu tadi, revenge trading, ya depo lagi, langsung dihajar lot gede lagi tanpa memperhitungkan apapun, gitu ya. Karena ya harapan-harapan yang nggak sesuai yang menyakiti kita tersebut, gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita berangkat coba, let's say kita trading pakai demo account. Apa sih yang bisa kita harapkan dari demo account gitu? Atau akun demo? Kan nggak ada harapan ya, dalam artian kita tahu kita nggak akan dapat profit dari situ, kita nggak akan dapat uang dari situ, tapi apa justru? Tradingnya malah santai, tradingnya malah tenang, profitnya malah lebih sering profitnya kan, gitu. Benar nggak? Ya, jadi kadang harapan-harapan ini justru yang membuat mental kita itu menjadi terganggu gitu dalam hal trading atau psikologi kita menjadi terganggu gitu. Ketika kita mencoba mengesampingkan harapan-harapan itu, let's say ya itu tadi contohnya adalah trading demo karena tidak ada harapan di situ ya kan. Malah kita bisa trading dengan lancar, mengeksekusi sesuatunya dengan lancar dan profit pun ternyata dapat dengan lebih mudah gitu. Nah, dari sini teman-teman apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah manage ekspektasi gitu. Jadi harapan itu jangan terlalu tinggi. Misalkan hari ini aku pengen dapetin $100, hari ini aku pengen dapetin $200, nggak bisa kayak gitu. Itu hanya akan menyakiti mental dan psikologinya teman-teman doang gitu. Oke. Sama halnya kalau misalkan beberapa teman-teman yang jalanin fund day trading juga. Aku pengen bisa lolos fund day trading hari ini, aku pengen bisa lolos jalanin fund day trading minggu ini. Nah, harapan-harapan itu justru yang ketika nanti nggak kena, itu malah yang akan membebani kita dalam hal trading kita. Jadi, yang pertama adalah kita boleh berharap tapi jangan berlebihan gitu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi berharaplah ya secukupnya aja. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa yang harus kita fokus itu sebenarnya bukan ke harapan-harapan atau tujuan kita dalam trading tadi yang jauh ya, tapi lebih kepada proses gitu.
Kenapa sih harapan-harapan tersebut menyakitkan gitu ya? Kalau misalkan kita gagal memenuhi ekspektasi tersebut, pengen dapat profit sekian sehari, pengen bisa lolos Monday trading hari ini atau minggu ini, ketika semua itu nggak kejadian, ya sakit gitu. Mentalnya kena, psikologinya kena, habis itu tradingnya bubar. Karena apa? Karena teman-teman terlalu fokus pada hasil, pada harapan-harapan tersebut gitu. Oke ya? Nah, dari sini sebenarnya kita akan tahu nih bahwa kita terlalu cepat gitu. Kita terlalu cepat ingin memiliki sesuatu, ingin mendapatkan hasil, tapi kadang melupakan prosesnya gitu. Oke ya. Pengennya ya udah profit 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 gitu, pengen lolos funded, pengen dapat duit sekian, pengen WD sekian gitu. Tapi kadang proses-proses dalam menjalani atau ke situ itu justru dilupain gitu. Nah, prosesnya apa sih? Oke. Dalam trading itu kan banyak hal kan yang harus dicek dulu sebelum kita ngomong buy atau sell, apalagi menuju endingnya itu profit. Yaitu ya prosesnya yaitu trading plan kita kayak gimana gitu dalam dalam trading. Yang pertama, time frame yang kita pakai, apakah kita seorang day trader atau swing trader atau position trader gitu. Kemudian market, oke, market misalkan kita fokus forex gitu ya. Nah, apakah kita seorang yang entry-nya itu melalui pullback atau melalui breakout atau bisa jadi dua-duanya gitu. Kemudian kita trading di kondisi yang apa? Kondisi yang ranging kah atau kondisi yang trading kah? Kemudian secara risk management seperti apa? 1%, 2%, 3%, stop loss-nya di mana gitu. Kemudian targetnya seperti apa? Nah, proses ini kadang yang kita lewatin gitu. Kita pengennya tuh langsung menuju profit loh. Tapi kita nggak merhatiin ini dulu loh. Pertama kita datang dalam artian buka chart kita, buka laptop kita, apakah semua yang ada di sini ini udah kita perhatiin dulu sebelum kita jump in atau langsung menuju si harapan-harapan yang tadi. Nah, itu coba teman-teman pikirin dulu deh. Gitu, ya. Pengennya profit nih hari ini $100 gitu. Tapi dari time frame yang ada di sini, dari market yang ada di sini, dari entry yang ada di sini, dari kondisi market, dari risk management teman-teman, secara proses udah bener atau belum gitu. Nah, ini adalah proses yang harus kita perhatiin dulu. Contoh trading plan ya. Nah, ini misalkan nih, ya, sebelum kita trading nih, sebelum kita ngomong, oke, aku pengen profit $100 hari ini. Kita akan cek dulu misalkan ya, trennya bullish atau bearish. Atau hari ini sideways kan gitu kan ya, prosesnya biasanya, proses berpikirnya. Sebelum kita ngomong profit ya. Kemudian setelah itu apakah kalau misalnya ketika price bullish, apakah price ada di support yang kemudian nanti kita akan buy atau dia lagi nggak ada di mana-mana sehingga kita nggak trade gitu. Jadi sebelum ke masalah duit, perduitan yang membuat kita berharap, yang membuat kita kena mental, proses ini udah bener atau belum? Proses ini udah teman-teman jalanin atau belum gitu. Oke? Jadi kadang kita itu langsung loncat ke, oh iya aku pengen nih dapetin profit sekian gitu, tanpa memperhatikan proses ini gitu. Ya, itu yang kadang membuat justru kita itu kebanyakan ya kena mental gitu. Harusnya ketika kita menjalani trading itu dengan suatu proses yang benar, kita tuh akan merasa bahwa eh, ada, kalau aku bilang apa ya, small win, ada kemenangan-kemenangan kecil yang justru bisa kita rayakan selain dari profit itu sendiri gitu. Let's say misalkan aku hanya akan trading follow trend nih gitu. Trading follow trend, trading planku berarti misalkan lagi bullish ya aku akan buy di support gitu ya. Sesimpel itu gitu. Nah, aku udah menjalanin itu atau belum? Ketika market ternyata bearish terus gitu dan tidak memberikan aku peluang yang bagus untuk masuk ke market dan aku nggak entry sehingga aku nggak loss, nah itu berarti prosesnya udah bagus tuh. Itu.
ya. Jadi ada kemenangan-kemenangan kecil yang justru teman-teman tuh harus hargai gitu, dibanding hanya langsung jump in kepada hasil yang akan membuat teman-teman kena mental atau psikologi teman-teman itu terganggu gitu nantinya. Gitu, oke? Jadi yang pertama adalah tadi manage ekspektasi, ekspektasinya tolong dikecilin, nggak usah tiba-tiba langsung pengen dapat $100, $50, $1000, pengen langsung funded dan segala macam bla bla bla, tolong dikecilin, kemudian mulai fokus pada proses. Prosesnya apa? Ya building atau bikin trading plan yang jelas dulu gitu. Jangan tiba-tiba kita apa istilahnya buka chart, kita ke market tanpa ada trading plan yang jelas, tanpa ada rencana yang jelas hari itu kita mau ngapain gitu. Kita nggak akan main tebak-tebakan, nggak akan gambling yang justru itu akan merusak mentality kita gitu ya. Jadi yang pertama adalah manage ekspektasi, yang kedua adalah fokus pada proses. Sehingga nanti ketika kita udah punya trading plan yang bagus, kita udah fokus pada proses, kita akan nemu yang namanya edge. Nah, edge ini apa gitu. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu ya, di Indonesia banyak yang bahas juga atau enggak, ini biasanya di trader luar. Edge itu adalah keunggulan kompetitif yang dapat membantu trader meminimalkan resiko dan meningkatkan profit ya. Jadi edge ini adalah apa ya, kalau aku simpulin sih, ini adalah gabungan dari semua hal yang teman-teman pelajarin, baik dari sisi teknikal, setup trading, risk management, itu yang bisa memberikan probability yang bagus dan memberikan probability yang bagus untuk tradingnya teman-teman gitu. Ya. Jadi ya bisa jadi kalau bahasa simpelnya ya kita ngomong teknik trading yang profitable gitu. Nah, ini adalah edge nih gitu. Oke? Nah, ini adalah age. Age ini teman-teman harus tanyain dulu ke diri teman-teman, udah nemu atau belum? Gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung ngomong, aku pengen profit sekian, aku pengen ini sekian, aku pengen kayak gini, pengen kayak gitu, tapi age-nya belum ketemu gitu. Yang bikin teman-teman bisa profit itu belum ketemu. Nah, itu coba ditanyain ke diri teman-teman, udah punya age atau belum? Teknik apapun itu ya, umum. Saya nggak nyebut spesifik teknik ya, mau teknik EMA, mau teknik Bollinger Band, mau teknik stokastik, mau teknik price action, SND, SNR, SMC atau whatever, terserah. Yang penting teman-teman sendiri udah ketemu edge-nya belum. Nah, ini coba ditanyain ke diri teman-teman sendiri sebelum kita ngomong profit loh ya. Edge-nya udah ketemu atau belum? Oke? Nah, kalau misalkan kita ngomongin age, nah ini mungkin teman-teman udah pasti tahu dong ya harusnya. Ketika kita ngomongin age atau suatu sistem trading atau teknik trading yang profitable, faktor yang akan kita perhatikan itu adalah dua, ya kan? Yang pertama adalah win rate, yang kedua adalah risk reward ratio. Oke? Jadi ketika teman-teman udah berpikir ya, udah manage ekspektasi, udah mulai fokus kepada proses, udah mulai mencari edge atau mencari sistem trading yang profitable, teman-teman harus memperhatikan ini. Win rate. Win rate kita low. It's okay, misalkan kurang dari 50% atau cuma 30% atau 40%. Tetapi risk reward rasionya tinggi atau high. Oke? Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kita tetap bisa menjadi successful trading atau trader yang sukses juga dengan win rate yang low dan risk reward yang high. Oke. Yang kedua, win rate high dan risk reward yang low. Low ini maksudnya 1:1 ya, bukan yang di bawah 1 gitu. Kita tetap bisa profitable juga apabila kita punya win rate yang tinggi dan risk reward yang rendah, minimal 1:1.
Gitu. Ya. Nah, dari teman-teman ketika mencari edge, mencari sistem trading itu harus memperhatikan ini nih, gitu. Lebih hebat lagi, yang paling hebat ya, ketika teman-teman sudah bisa menemukan yang win rate-nya tinggi, win rate high, dan reward rasionya juga high. Ini teman-teman akan menjadi profesional trader nih. Tapi ini susah sekali gitu. Even win rate saya paling ya di angka mungkin 50%. Dengan risk reward yang tinggi tapi sih. Itu bisa 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 gitu. Makanya stop loss itu udah nggak jadi masalah gitu. Nah, coba kalau misalkan teman-teman yang udah punya trading edge, udah punya sistem trading, udah punya apa istilahnya technical trading yang teman-teman sudah ada, coba dicek teman-teman di bagian yang mana. Kita nggak pengen kita punya teknik trading atau sistem trading itu yang dia win rate-nya low dan risk reward-nya low. Atau di sini adalah unsuccessful trading gitu. Yang endingnya pasti akan loss gitu. Oke, coba nanti dicek. Sistem trading yang teman-teman pakai sekarang itu di mana? Oke. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah collecting data. Bisa melalui backtest, bisa melalui forward test. Jadi, teknik apapun ya, yang sekarang teman-teman punya, coba nanti collecting data dulu. Gitu. Collecting data dulu, di bagian yang mana teman-teman dapat, kemudian dari sini juga nanti teman-teman akan tahu karakter dari tekniknya teman-teman. Gitu. Jadi, kenapa sih collecting data ini penting? Orang-orang di luar sana, yang baru lah termasuk saya juga dulu, itu selalu kita bergonta-ganti teknik, bener nggak? Ya, selalu bergonta-ganti teknik, mencari teknik terbaik, mencari holy grail, yang padahal itu nggak ada gitu. Setiap ganti teknik ya pasti akan ketemu loss, setiap ganti teknik ya pasti akan ketemu loss. Tapi kalau misalkan kita sudah ketemu suatu teknik trading yang bagus, yang cocok dengan kita, yang minimal secara lifestyle kita bisa masuk gitu ya, nyaman, nggak bikin kita deg-degan, nggak bikin kita begadang, paling nggak itu kita harus collecting data nih gitu ya. Collecting data agar apa? Agar kita tahu berapa kali kita bisa kena stop loss beruntun atau lose streak, berapa kali juga kita bisa kena win streak atau profit beruntun. Oke. Jadi kebanyakan dari kita gitu kalau misalkan kita baru belajar trading, kita ngejudge, kita biasanya itu langsung mengutuk suatu teknik itu dia tidak profitable ketika pertama kali kita minus. Oke. Ya, jadi misalkan di sini nih, dari 100 data yang ada di sini, pertama kali kita trading pakai teknik tersebut tuh ternyata kita minus tuh. 2 kali bahkan, minus 2 kali di sini. Yang paling atas ini ya, pojok kiri atas. Apa yang kita lakuin? Kita langsung bilang, ini teknik nggak bener. Ini teknik nggak profitable gitu. Padahal kita baru trading tuh 2 kali loh. Coba kita trading 3 kali, ternyata selanjutnya profit gitu. Kemudian setelah 100 kali trading, ternyata banyak plusnya dibanding minusnya gitu. Jadi ketidaktahuan kita tentang data dari sistem trading kita, dari teknik trading kita itu membuat kita terlalu dini, terlalu awal, terlalu cepat menjudge, mengutuk bahwa teknik trading tersebut itu adalah tidak bagus. Padahal belum tentu gitu. Oke? Belum tentu. Kita jangan sampai mengejudge suatu teknik trading itu bagus atau suatu teknik trading itu jelek hanya dalam sekali atau 2 kali trading gitu. Coba 20 kali trading kayak gimana? Coba 50 kali trading kayak gimana? Coba 100 kali trading kayak gimana?
Selama itu hasilnya profit, berarti ya tidak ada yang salah dengan teknik itu. Tapi kekurangan kita biasanya adalah kita nggak sabar tuh. Sehingga baru 2 kali loss udah ganti teknik lagi. 3 kali loss ganti teknik lagi. Ya sama aja, nggak akan pernah ketemu satu teknik yang bisa ngasih kamu profit terus-terusan gitu. Nggak akan pernah ketemu gitu. Oke. Tapi dalam suatu series of data, let's say 50 kali atau 100 kali teknik itu tetap profitable, berarti ya udah itu udah beres gitu. Jadi ini yang kita sebut dalam rangka ya tadi fokus pada proses gitu. Jangan menjudge terlalu dini tentang suatu teknik trading ya. Fokus pada collecting data. Dari sini kita akan tahu berapa kali kita kena lose streak atau loss beruntun. Dari sini kita akan tahu berapa kali win streak atau profit beruntun. Dari loss beruntun kita akan tahu berapa risk management yang akan kita pakai. Contoh misalkan, oke, aku ternyata bisa melalui 100 kali backtest atau 100 kali forward test trading, aku ternyata bisa 5 kali lose streak alias 5 kali kena stop loss beruntun. Artinya, ketika aku modal $100, aku nggak mungkin dong langsung meresikokan $50 sekali trading, ya kan? Orang bisa kena loss streak-nya 5 kali. Paling nggak ya aku akan meresikokan 10% atau 1/10-nya. Atau aku akan punya kesempatan 10 kali trading nih. Jadi, kalau aku trading 10 kali, 5 kali kena stop loss, 5 kali juga bisa jadi aku akan profit gitu. Oke. Jadi teman-teman akan tahu nih, dengan collecting data itu banyak hal yang bisa teman-teman ketahui gitu. Oke, dari backtestku 100 kali ternyata aku bisa lose streak atau kena stop loss beruntun 5 kali. Oke. Ketika dari situ teman-teman sudah menentukan risk manajemennya bagus, let's say pakai risk 5% deh, oke. 5% dari $100 misalkan kan, ya. Berarti kan cuma $5. $5 kena lose streak beruntun 5 kali berarti $25 kan. Artinya teman-teman masih punya kesempatan $75 nih di tangannya teman-teman, sehingga akan apa? Teman-teman akan merasa tenang gitu. Teman-teman akan bisa tetap jaga risk manajemennya teman-teman. Teman-teman akan tetap bisa trading itu ya dengan rasional gitu, tidak dengan emosi karena kita sudah punya data gitu. Oke? Itu pentingnya data tuh. Dari situ juga kita akan tahu dari 100 kali trading, penyebab loss terbesar itu karena apa? Coba dicek. Apa karena waktunya? Teman-teman trading bisa jadi di waktu yang salah gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Atau karena teman-teman tradingnya melawan tren sehingga stop loss itu terjadi. Bisa jadi, ya kan? Nah, dari semua collecting data itu kita akan bisa tuh menghindari faktor-faktor yang membuat kita loss. Jadi jangan ketika kita loss itu langsung menyalahkan market, langsung kena mental gitu. Oke? Nah, kemudian lanjut lagi dari collecting data nih. Kita akan tahu penyebab-penyebab terbesar kenapa selain kita loss ya. Kenapa kita profit dan pada waktu apa kita profit. Oke? Kalau misalkan teman-teman baru 5 kali trading, baru 10 kali trading udah ganti lagi tekniknya gitu ya. Itu teman-teman tidak akan dapetin tuh data untuk bisa maksimalin teknik tradingnya teman-teman gitu. Oke. Nah, cara maksimalinya ya ini dengan collecting data. Kita tahu kita loss itu kenapa, di jam berapa biasanya kita loss, apakah di market yang trending, apakah di market yang sideways, apakah kita karena counter trend, apa saya selalu loss karena ada news. Nah, itu silahkan nanti dihindari.
Kemudian cek juga apa yang bikin saya profit. Apakah karena saya follow trend? Apakah karena saya trading di waktu yang news? Apakah karena saya trading fokus di New York session? Atau saya profit rata-rata di London session? Nah, itu gunanya collecting data gitu. Nah, ketika teman-teman udah collect semua data ini, tapi teman-teman masih mendapatkan hasil yang jelek, nah dari situ silakan teman-teman putusin tuh, mau ganti teknik atau coba dikasih filter, dikasih konfirmasi. Bisa jadi ya pakai indikator atau bisa jadi pakai konfirmasi price action agar lebih powerful lagi gitu. Ya, jadi jangan menjudge suatu teknik itu baik atau jelek apabila belum ada data yang eh, lumayan gede lah gitu untuk bisa menentukan bahwa itu profitable atau tidak gitu ya. Nah, dari sini karena kita tahu datanya, dalam mindset kita udah tahu, ketika kita menghadapi loss, ketika kita trading tidak sesuai hasil yang kita harapkan, kita akan tenang gitu. Nggak ada itu yang namanya FOMO, nggak ada yang namanya overload ya karena udah ada datanya. Jadi kita tahu risk berapa yang harus kita pakai untuk aman gitu. Nggak ada yang namanya overtrading. Oke, bisa jadi setelah ini akan profit karena aku udah misalkan let's say aku udah lose streak atau kena stop loss 3 kali nih. Biasanya kalau udah kena stop loss 3 kali based on data, based on backtest, based on forward test, biasanya aku akan profit. Nah, dari situ kita punya ketenangan gitu loh. Oke? Jadi collecting data ini penting banget buat teman-teman yang sudah punya edge, yang sudah punya teknik trading, yang sudah punya sistem trading, agar bisa maksimalin, agar bisa tahu alasannya kenapa kena stop loss, kenapa bisa win, berapa kali kena stop loss-nya, risk manajemennya nanti harus seperti apa, time manajemennya harus seperti apa, lifestyle-nya nanti harus seperti apa. Nah, itu silahkan nanti dari data ini teman-teman akan bisa baca gitu. Sebelum teman-teman ganti teknik trading lagi gitu ya. Dan itu yang akan bikin psikologi kita lebih tenang dengan adanya data ini. Oke. Semua pertanyaan nanti akan saya jawab di akhir sesi ya. Jadi apa istilahnya nanti akan saya jawab satu persatu. Oke. Jadi ditahan dulu aja pertanyaannya nanti di akhir sesi. Oke. Nah, oke ya. Jadi collecting data udah nih. Ekspektasi kita atur dulu sebelum kita trading ya. Oke, hari ini aku nggak akan berekspektasi apa-apa. Hari ini aku akan berekspektasi bahwa aku akan menjalankan semua trading planku dengan benar. Aku nggak akan counter trend. Aku nggak akan apa istilahnya meresikokan lebih dari sekian. Nah, fokus pada proses dulu. Oke. Setelah itu, oke, tujuanku trading hari ini adalah aku pengen dapetin data. Nah, dari data nanti berarti aku akan kekumpul berapa risk management yang bagus, berapa aku kali kena lose streak, aku loss itu karena apa, aku win itu karena apa. Nah, fokus ke situ dulu, gitu, oke? Nah, next. Hasil dari trading kita itu akan selalu random. Ini mungkin banyak yang teman-teman nggak tahu ya. Ingat ya, yang saya bilang di sini, ini tolong camkan baik-baik, tolong tanam ke dalam mindset-nya teman-teman semua. Hasil dari trading kita itu akan selalu random, alias kita tidak akan pernah tahu hasil dari trading kita apakah profit atau loss. Ingat itu ya. Mau itu kita sudah punya trading plan yang bagus, punya indikator yang bagus, kita follow trend, ketika kita udah pakai risk management yang baik. Tapi kalau misalkan kena loss ya kena loss aja gitu. Kalau profit ya profit aja gitu. Tapi kita tidak akan pernah tahu apakah trading kita itu profit atau trading kita itu akan loss apabila kita tidak entry. Oke? Jadi ingat, teman-teman yang gambling, teman-teman yang nggak punya trading plan, teman-teman yang
yang nggak punya age, itu hasilnya akan lebih random lagi. Artinya tidak ada bobot probabilitas, tidak ada bobot probabilitas gitu. Ya. Jadi kenapa sih kita butuh age? Kenapa kita butuh data? Kenapa kita butuh risk management yang bagus untuk bisa mengatasi kerandoman dalam market ini? Kita nggak bisa nih kita nggak bisa apa istilahnya baca masa depan. Apa yang akan terjadi pada chart, apa yang akan terjadi pada market bahkan sedetik kemudian. Bisa jadi kita pasang entry langsung loss, bisa jadi loh. Ya kan? Bisa juga kita pasang entry juga langsung profit, bisa jadi. Dan itu hasilnya benar-benar random, oke? Tanamkan ke otaknya teman-teman nih, random, random, random. Hasilnya akan selalu random. Yang dia tidak punya edge, yang dia tidak punya sistem, yang dia tidak punya trading plan, yang dia tidak pakai risk management yang baik, akan jauh lebih random lagi hasilnya. Gitu. Tapi dengan adanya edge, dengan adanya data, dengan adanya sistem trading, random-random itu akan bisa kita baca dari suatu series of data yang banyak gitu. Oke. Jadi misalkan loss, 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 habis itu profit, 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 loss, profit, loss, profit, loss. Nah, dari kerandoman itu ketika kita collect datanya, kita akan tahu, oh maksimum profitku berapa kali, maksimum lossku berapa kali. Nah, dari situ kita akan bisa manage trading kita agar selalu profitable. Nah, kenapa di sini ada ilustrasi orang mancing? Let's say, ya, ada orang yang mancing pakai pancingan yang sama, pakai umpan yang sama. Dia mancing setiap hari di situ, oke? Di tempat yang sama. Hasilnya bisa jadi beda. Atau bisa jadi tiap hari hasilnya beda. Benar nggak? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam air tersebut. Apakah ada ikannya? Apakah bisa jadi ikannya dimakan buaya mungkin di dalamnya? Gitu. Atau ikannya udah pada mati? Kita nggak tahu itu, sama halnya kita juga nggak tahu apa yang terjadi di market. Bisa jadi di luar sana ada perang, bisa jadi karena interest rate sehingga bank-bank nggak tahu mungkin jualan dolar atau euro USD-nya jadi berkurang. Nah, ada hal-hal yang selalu kita nggak tahu yang menjadikan hasil trading kita itu akan selalu random. Makanya jangan sampai kita sembarangan tuh entry itu. Entry dengan checklist terbaik, dengan indikator terbaik, dengan setup terbaik, dengan holy grail pun hasilnya akan random. Gitu. Pernah nggak nemuin suatu teknik atau setup atau pola gitu ya dengan apa istilahnya dengan pola yang sama di jam yang sama mungkin kamu jalani juga trading yang sama, entry yang sama, tapi hasilnya gagal juga. Kadang profit, kadang loss. Artinya apa ya? Artinya yaitu tadi, setiap trading kita itu hasilnya adalah random, kita nggak akan tahu. Gitu. Makanya jangan sekali-sekali kita trading tuh mencoba nih. Mencoba menebak-nebak, belum lagi full margin tuh. Sesekali bisa jadi akan beruntung, tapi pasti akan lebih banyak nggak beruntungnya, karena yaitu tadi. Karena hasil trading kita itu akan selalu random. Nah, seperti yang saya bilang, random ini bisa kita tetap atur, bisa tetap kita jadiin profit apabila kita punya edge, apabila kita punya data yang tadi di slide awal, gitu ya. Ingat random, gitu ya. Jadi profit atau loss kita nggak akan pernah tahu karena hasilnya akan selalu random, gitu. Oke. Nah, ini adalah sesuatu yang baru mungkin buat teman-teman, tapi silahkan ditanamkan ke pikirannya teman-teman bahwa profit dan loss itu hasilnya akan selalu random dan tidak ada hubungannya
antara entry yang sudah terjadi, entah itu 5 menit yang lalu, atau 1 jam lalu, atau entry kemarin, dan entry yang akan kita lakukan hari ini. Ya, masing-masing entry, masing-masing profit dan loss dari trading kita itu mereka berdiri sendiri. Mereka independen gitu. Karena apa? Karena setiap momen dari market itu selalu berbeda, tidak pernah sama, akan selalu unik gitu. Oke? Makanya ketika kamu trading dengan pola yang sama, di jam yang sama, di kondisi market yang sama, kalau loss ya loss aja gitu. Karena yaitu tadi random tadi gitu ya. Jadi ingat bahwa hasil trading itu akan selalu random, dan untuk mengatasi random itu harus punya edge dan harus punya data. Oke. Next. Oke. Nah, coin flip konsep ini adalah untuk mengatasi random yang tadi, problem random yang tadi. Oke, Mas Benny, tadi kan bilang kalau misalkan ini market tuh hasilnya random ya, gimana caranya kita tahu kita bisa tetap profit? Kita tidak harus tahu apa yang akan terjadi untuk bisa profit gitu. Yang penting adalah ketika kita salah, market akan ambil satu dari kita. Ketika kita benar, kita akan ambil lebih banyak ya dari market gitu. Contoh misalkan kalau saya sih biasanya RR-nya di 1/3 ya. Jadi contoh nih, misalkan trading pertama atau saya lempar koin pertama nih dari 10 lemparan ini. Saya tidak tahu nih apa yang akan terjadi kepada koin tersebut gitu. Apakah saya akan dapat kepala atau gunung, atau saya akan dapat ekor atau angka. Let's say kalau misalkan dapat gunung kita dapat +3, kalau misalkan dapat angka -1 ya. Dari 10 kali lemparan koin tanpa harus menganalisa ya, 4 kali total ya di sini, total di bawah, 4 kali saya dapat gunung, oke, 6 kali saya dapat ekor atau angka. Ya, bahkan saya dapat yang istilahnya saya profit itu cuma 4 kali dan loss saya 6 kali, tapi saya tetap plus 6 loh. Kenapa? Ya karena filosofi tadi, ketika saya salah, market akan ambil satu nih dari saya. Tapi ketika saya benar, saya akan ambil lebih banyak daripada market. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Nah, itu terserah tuh. Terserah dari edge yang tadi yang teman-teman temuin, terserah dari teknik trading teman-teman yang teman-teman kuasain atau yang teman-teman cari. Gitu. Oke? Jadi, kita tidak harus tahu apa yang akan terjadi untuk bisa tetap profit. Tanamkan dulu ke otaknya teman-teman. Oke? Di antara semua kerandoman yang ada di market, yang penting kita pegang teguh pada ini. Itu. Ya. Artinya apa di sini? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Risk reward itu berperan penting agar kita bisa tetap profit gitu. Aku nggak tahu di Indonesia itu kenapa banyak jarang orang yang ngajarin tentang risk reward gitu. Ya. Ngajarinya lebih banyak apa? Full margin. Ngajarinya lebih banyak apa? Layering. Yang ya aku nggak tahu apakah endingnya itu profit atau enggak gitu. Sedangkan yang misalkan aku post di Instagram, aku post selalu posisi before dan after gitu ya, risk reward agar apa? Agar teman-teman belajar. Dia yang pinter, dia yang cerdas, dia akan lihat chart dan dia akan tahu kenapa saya kok bisa entry di situ dan kenapa saya bisa take profit di situ gitu. Oke? Itu bagi orang yang ini ya, yang berusaha sedikit keras loh, biasanya akan dapat. Biasanya dia akan DM saya, "Mas Benny, aku sekarang udah tahu caranya Mas Benny trading," tanpa saya harus kasih tahu tuh, gitu. Kalau ada yang tanya, "Mas Benny kenapa nggak pernah share, SS biru?" Karena itu yang nggak ada gunanya buat kalian gitu, kecuali nambah FOMO, "Aduh Mas Benny baru aja profit nih, aku harus profit hari ini," gitu. Tapi kalau misalkan saya share position trading, before dan after, gimana saya cara trading, menempatkan stop loss, teman-teman akan belajar di situ.
Oke, tentang betapa pentingnya risk reward. Dan sekarang di sini yang aku bilang, ya. Oke. Nah, tadi manage ekspektasi udah, ya. Kemudian lanjut apa? Fokus pada proses, mencari edge, mencari trading system yang profitable. Habis itu collecting data biar tahu, kita tahu tuh stop loss-nya kenapa bisa terjadi, win-nya atau profit-nya kenapa bisa terjadi dalam kondisi market seperti apa. Kemudian yaitu hasil hasil dari trading itu akan selalu random sehingga kita butuh hal-hal yang tadi, dan untuk bisa profit itu kita tidak butuh tahu apa yang akan terjadi ya. Yang penting kita harus selalu ambil lebih besar daripada market yang ambil ke kita gitu. Oke? Nah, ini silahkan nanti jadi PR nih buat teman-teman ya. Yang tradingnya nggak pakai risk reward, yang tradingnya masih ugal-ugalan, yang nggak collecting data. Nah, ini silahkan dimulai gitu. Trading nggak segampang itu gitu. Nggak ada yang bilang trading itu mudah, enggak. Trading itu nggak cuman buy dan sell, enggak. Trading itu nggak cuman buy dan sell kemudian profit, enggak gitu. Kalau misalkan pengen gambling ya iya gitu. Oh, hari ini aku sell A, hari ini aku buy A gitu. Kemudian nanti lihat lebih banyak boncosnya atau lebih banyak profitnya gitu. Karena nggak pakai sistem, nggak pakai data gitu. Oke? Nah, ini silahkan nanti ditanamkan ke dalam mindsetnya teman-teman. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada quotes dari Ray Dalio. Ray Dalio ini seorang investor ya yang terkenal banget, yang dia memprediksi perubahan world order juga, ada di YouTube-nya dia juga, dan bukunya yang tentang prinsipal itu aku suka banget. Teman-teman bisa cari dan bisa baca juga ya, tentang gimana caranya kita bisa improve setiap hari dalam setiap hal. Gitu. In trading, you have to be defensive and aggressive at the same time. If you are not aggressive, you are not going to make money. And if you are not defensive, you are not going to keep the money. Gitu. Ya. Jadi seorang trader kita harus agresif. Agresif itu apa? Agresif itu ya kalau kita nggak entry, ya kita nggak akan dapat uang. Kita nggak akan tahu apakah kita akan profit atau enggak. Ya kan? Tapi kalau kita entry sembarangan, dalam artian tidak defensif, jadi kita akan lebih banyak loss-nya, gitu ya. Dan defensif ini sendiri dalam artian adalah kita harus memahami resiko apa sebelum kita trading, dalam artian risk manajemennya seperti apa yang akan kita pakai, apakah trading ini high risk atau low risk, apakah high risk karena dia mendekati news, apakah dia high risk karena counter trend. Itu yang akan menghindari kita dari losing money, dalam artian kena stop loss ya, atau mungkin loss, atau bahkan MC gitu ya. Jadi kita sebagai seorang trader ya harus bisa agresif, dalam artian ya ketika ada setup trading sesuai dengan checklist kita, let's say ya, itu datang ya udah entry aja. Yang penting kita udah berpegang teguh pada risk and reward yang tadi, sehingga semua kerandoman dalam market itu kita akan tetap bisa profit gitu. Tapi kita harus bisa defensif juga biar uang ini awet. Biar uang ini nggak cepat diambil sama market, biar uang ini nggak cepat MC gitu. Nah, gimana caranya? Ya, harus pahami resikonya. Ini aku entry high risk atau low risk nih. Aku entry risk-nya kegedean atau enggak nih. Kayak gitu. Oke? Ya. Jadi ini adalah quotes yang sangat bagus banget yang semoga bisa ditanamkan ke teman-teman ya. Gitu. Next, trading checklist. Oke. Nah, tadi kan udah tuh manage ekspektasi udah, fokus pada proses udah, collecting data udah, trade edge-nya udah nemu, risk reward-nya udah bagus, agresif sama defensifnya udah tahu, kapan kita harus agresif, kapan kita harus defensif, seperti apa. Nah, dari situ kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, ya kan? Dan apa yang jangan, gitu. Apa yang tidak boleh. Dari segitu kita akan bikin yang namanya
trading checklist. Jadi teman-teman sebelum trading itu bikin dulu checklistnya, bikin dulu yes or no-nya, gitu. Oke ya. Jadi dari sini nanti istilahnya teman-teman akan sebelum teman-teman trading itu akan cek checklist dulu. Oke, apakah aku follow trend gitu? Apakah aku istilahnya risk-nya pakai berapa persen nih? 1%, nah di checklist. Apakah aku pakai konfirmasi misalkan kayak candle bullish muncul, nah checklist gitu ya. Atau apakah misalkan dia di atas EMA atau di bawah EMA, checklist. Apakah dia di dalam BBMA atau di luar Bollinger Band, misalnya kayak gitu kan. Kalau yang BBMA itu checklist gitu. Jadi dari sini kita akan tahu tuh apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, dan akan ada kesimpulan dari checklist tersebut. Misalkan teman-teman punya 5 checklist, ternyata yang ke checklist adalah 3. Nah, apakah selanjutnya akan entry atau tidak? Apakah selanjutnya akan sell atau buy? Nah, silakan dibuat dari hasil yang tadi ya, dari age, dari sistem, dari collecting data, semuanya nanti akan ketahuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bikinlah trading checklist gitu. Jadi sebelum trading itu nanti checklist dulu apa yang boleh dan yang nggak boleh, sehingga ya akan mengurangi itu stop loss-nya, bisa jadi akan mengurangi atau akan menambah probabilitas dan profitabilitas gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh yang saya bikin lah ya buat teman-teman lah. Gitu. Let's say nih, ini adalah hasil data saya. Ini 20-an kali trading lah, let's say sehari sekali gitu ya. Saya pakai risk reward 3 nih. Risk-nya saya pakai 0,5%. Artinya apa? Kalau misalkan saya $100, berarti cuma $0,5. Saya punya kesempatan 200 kali trading. Oke? Nah, dari sini nih ada checklist saya. Misalkan contoh HTF trend. Trend dalam time frame yang tinggi, entah itu daily atau H4 sekarang lagi apa? Apakah dia down atau uptrend atau downtrend? Kemudian misalkan let's say saya pakai konfirmasi EMA gitu misalkan ya. Saya cek nih EMA di entry time frame saya, misalkan EMA M15 lah atau M5 atau H1 terserah. Dia ada di bawah EMA atau di atas EMA. Nah, dipilih di situ. Oke, ternyata di bawah EMA, ya kan? Berarti HTF-nya down, price-nya ada di bawah EMA. Oke, misalkan di situ saya akan entry ketika crossing EMA di bawah, berarti trennya adalah saya akan follow trend, ya kan? Yang pertama tuh. Cek juga news-nya, ada news nggak, news high impact nih. Oh, ternyata nggak ada. Nah, dari sini kita akan tahu nih, yang namanya risk profile. Oh, ternyata saya trading ini low risk. Saya follow trend, saya tradingnya nggak berdekatan dengan news atau nggak ada news hari ini. Berarti saya bisa entry nih. Tapi lihat hasilnya. Kena stop loss juga. Itu. Oke, itu trading pertama nih. Tapi apabila kita tahu bahwa market itu hasilnya akan random. Jadi kita nggak akan langsung mengejudge bahwa teknik EMA ini adalah jelek. Ya nggak? Kita akan kumpulin dulu data lebih banyak. Setelah beberapa kali trading, ya kan, kena stop loss, kemudian win, kena stop loss lagi, sampai 4 kali. Kemudian win 4 kali. Stop loss lagi 3 kali, win 4 kali. Stop loss lagi, win 2 kali, stop loss lagi. Tapi endingnya, saya tetap bisa PNL profit 10,5%. Dari profit R-nya adalah 21 R kali 0,5 sama dengan 10,5%. Ternyata
dari sekian banyak entry yang saya lakukan, oke, dalam series ya. Jadi bukan hanya satu atau dua kali trading. Dalam series of trading, dalam sekian kali trading ternyata saya bisa tetap profit loh. Dan saya tahu nih, saya ternyata bisa kena stop loss itu sampai 4 kali. Artinya apa? Ya udah, kalau misalkan aku pakai risk, let's say $100, oke, aku ternyata bisa kena stop loss 4 kali nih. Aku pakai risk 5% kayaknya oke nih. Kalau 5% kan berarti 20 kali stop loss kan baru habis, ya kan? Nah, berarti kita bisa mulai naikin risk-nya nih. Ketika kita udah ketemu data ini, aku ternyata bisa win 4 kali gitu. Ya, win 4 kali. Win 4 kali ini kenapa? Kenapa kok saya bisa win? Ternyata ketika saya win atau profit, ini karena saya follow trend nih, ijo 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 ijo. Dan stop loss saya itu kenapa sering kena ketika saya counter trend. Nah, jadi paham kan ya? Jadi ketika suatu data ini sudah di-collect, suatu series data ini sudah kita punya, oke, kita akan dengan tenang menghindari yang biasa bikin kita stop loss. Contoh misalkan, oke, di trade ke-30 atau ke trade ke-29 nanti, aku nggak akan pernah counter trend lagi. Gitu. Oke? Nah, aku mulai sekarang di trade ke-29 tanggal 2 Agustus, aku hanya akan follow trend saja. Karena aku udah tahu ternyata profitku ini banyak dihasilkan ketika aku follow trend. Walaupun sesekali aku kena stop loss juga, tapi tidak masalah. Yang penting aku punya edge di sini. Aku punya suatu probability win-nya lebih tinggi. Inilah gunanya collecting data tadi. Paham ya, teman-teman ya? Jadi jangan menjudge suatu teknik trading atau whatever itu jelek sebelum kita punya datanya gitu ya. Oke. Dan dari sini kita udah punya data, kita tahu kena stop loss kenapa, kita win-nya kenapa, kita akan bisa memfilter yang sering kena stop loss itu sehingga kita akan memperbanyak faktor-faktor yang membuat kita profit gitu. Jadi itulah yang akan membuat kita trading itu dengan tenang, dengan yang nggak ada FOMO, ya. Karena kita nggak perlu mengejar mengejar apapun. Kita udah punya datanya, kita punya checklist-nya. Kita nggak sembarang entry. Kalau nggak ada checklist yang tadi ya kita nggak entry. Artinya apa? Mau orang lain profit sebagaimanapun, ketika kita udah punya trading plan yang bagus, kita punya checklist yang bagus, selama checklist itu tidak lengkap, kita nggak akan entry, benar nggak? Kita tidak akan over trading. Kita tidak akan overload ketika kita tahu, oh, aku ternyata bisa kena stop loss 4 kali. Berarti kita akan merendahkan risk kita agar bisa mengcover loss tersebut. Ya kan? Paham kan ya, teman-teman ya? Jadi, kenapa collecting data itu penting banget. Itu ya, silahkan ditanemin tuh ke dalam pikirannya teman-teman gitu. Inilah kunci ketika kita pengen trading itu dengan tenang, kita nggak pengen overtrade, kita nggak pengen overload, kita nggak pengen revenge trading, kita nggak pengen FOMO, kita punya checklist, kita punya data, kita punya kapan market itu akan lebih banyak kasih kita profit, kapan market itu selalu kena stop loss kita, itu karena ada data gitu. Ya, paham ya? Ini satu lagi ya, materi yang aku ambil dari kelas gitu. Jadi dalam trading itu tidak hanya profit dan loss ya. Ini diagram ini saya bikin sendiri. Jadi ada yang namanya profit loss management. Artinya apa? Profit dan loss itu bisa kita bagi. Ada yang namanya small profit, ada yang namanya small loss, ada yang namanya big profit, ada yang namanya big loss. Agar kita selalu profitable, kita hanya cukup
mengeliminasi, oke? Mengeliminasi satu faktor aja atau memanage satu faktor aja, yaitu apa? Yaitu big loss. Big loss itu artinya apa? Berarti nggak pakai stop loss, full margin, nggak pakai risk management. Nah, itu sering terjadinya big loss. Artinya apa? Ketika kita sudah mengeliminasi big loss ini, yang ada hanya apa? Yang ada hanya small loss, small profit, dan big profit. Small loss itu akan otomatis tertutupi, bisa jadi dari small profit yang beberapa kali atau dari big profit sekali. Jadi inilah mengapa kalau saya bilang teman-teman jangan takut pakai stop loss, jangan nggak pakai risk management, jangan trauma terhadap stop loss gitu. Karena ya ini, ketika teman-teman bisa menerapkan konsep ini ke dalam tradingnya teman-teman, ya insya Allah pasti ya, akun teman-teman itu akan selalu bertumbuh ketika sudah menerapkan semua hal yang tadi gitu. Dan kita juga trading itu akan tenang. Gitu. Oke, ya, saya harap teman-teman paham ya. Ya, jadi silahkan dipahami, silahkan dimasukkan ke dalam pikiran, ke dalam hati. Ingat konsep profit loss management. Silahkan dibagi yang namanya small profit, yang namanya small loss, yang namanya big profit. Profit atau loss itu nggak cuma 2, tapi ada 4 gitu. Oke? Jadi yang harus kita jaga itu adalah gimana kita itu ya mempertahankan small loss, misalkan dia 1-5%, yang akan tertutupi oleh small profit, ya kan, 1-5%, atau yang akan tertutupi oleh big profit, bisa jadi profit yang di atas 10% mungkin, ya. Jadi jangan sampai kalau bisa big loss ini ada, oke? Atau loss lebih dari 10% atau bahkan 20%, nggak pakai stop loss atau bahkan MC. Nah, itu makanya teman-teman jangan trauma, harus mulai belajar pakai risk management yang benar, mulai belajar pakai stop loss gitu ya. Jadi setelah teman-teman tadi manage ekspektasi, fokus pada proses ya kan, kemudian mulai menemukan trading edge, bikin trading plan yang bagus, mulai collecting data ya kan, mulai cari risk reward yang bagus untuk tekniknya, habis itu mulai punya trading checklist, mulai bisa mengamalkan profit loss management ini, ya insya Allah sih aman sih. Psikologi udah pasti aman, akun juga pasti akan terus tumbuh gitu. Ya. Oke ya, jadi ini slide terakhir. Jadi silahkan kalau yang mau tanya bisa di chat, saya akan coba jawab. Ya, tadi udah ada yang ngechat, saya akan coba jawab dulu. Kalau ada yang mau ngomong juga boleh gitu ya. Mungkin kita akan lanjut sampai jam 21.30 gitu. Tapi saya harap sih dari sini teman-teman udah paham ya, udah dapat banyak hal yang baru gitu. Oke. Mantap, bocoran strateginya dong supaya bisa lolos one day trader. Tadi aku udah disclaimer ya di depan bahwa kita tidak akan ngomong strategi, kita tidak akan ngomong technical, kita tidak akan ngomong setup, kita fokus ke psikologi. Mas Ben, session Asia London, ini pengaruh ya, pengaruh banget, makanya harus ada data. Coba dicek, Om Strawberry ya, kamu ketika loss itu di session apa, dan ketika profit itu di session apa, nanti akan tahu. Kalau memang ternyata lebih banyak profitnya di session, let's say London, ya fokus London aja, ngapain trading di Asia dan New York gitu. Ketika banyak loss-nya di New York, ya ngapain trading di New York. Fokus ke yang profit, makanya itu penting untuk tahu data. Minimal berapa Mas untuk datanya, baik BT maupun FT, sebenarnya nggak ada, kalau minimalnya ya semakin banyak semakin bagus ya. Kalau saya biasanya sih 20-30 data itu menurutku udah lumayan oke lah gitu. Di atas 50 itu udah oke banget, apalagi 100 gitu ya. Jadi semakin banyak data semakin bagus, tapi jangan terlalu ke belakang juga, dalam artian
market ini kan dinamis, bisa jadi sebulan lagi dia akan berubah, sebulan lagi akan berubah, sebulan lagi akan berubah karena menyesuaikan faktor-faktor yang tidak bisa kita ketahui tadi. Faktor X bisa jadi yang perang atau interest rate atau whatever itu yang dia memang ya kalau misalkan kita ngomong setahun 2 tahun ke belakang yang beda. Jadi jangan terlalu banyak juga. Let's say 3 bulan ke belakang lah kalau misalkan mau backtest itu oke. Itu datanya ya minimal ya 20 sampai 30, 50 bagus, 100 tambah bagus. Mas, misalkan kita pakai R1/3, tapi misalkan di area 2 itu ada resisten, apakah close manual karena takut rejection, terus balik arah, atau stick to plan aja either kena XL atau TP. Nah, dari collecting data, untuk Mas Prima ya, dari collecting data kita akan tahu, misalkan, oke, kamu collecting data dulu, backtest dulu. Misalkan ketika udah nyampe di 2,5 R itu kamu biarin, mostly akan profit atau loss. Kalau itu mostly profit, ya udah berarti sesuai data aja, lanjut aja. Tapi kalau mostly ketika udah 2,5 ternyata itu loss, ya mending close aja di 2,5, nggak usah maksa 1/3, ya kan? Makanya itulah pentingnya collecting data gitu. Risk-nya berdasarkan PIP tetap atau dinamis. Risk itu harusnya berdasarkan jarak stop loss ke entry. Jadi lot-nya dia akan selalu berubah, tapi risk-nya tetap. Gitu. Kalau boleh tahu dengan metode Mas Benny sudah kelola berapa akun funded Mas totalnya? Aduh, udah lumayan banyak sih. Aku baru lolos lagi juga kemarin. Bulan ada berapa akun ya? 5 akun kali. Berarti persentase apa? Betul. Yes. Kayak gitu ya. Jadi selalu pakai persentase gitu. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi ya. Aku harap sih teman-teman dapat banyak ya. 0,5% atau 1%. Tergantung persentasenya. Kalau akun personal itu bisa lebih leluasa ya. Kalian mau pakai 2% atau 5% itu terserah. Based on data tadi, misalkan ya itu. Ternyata teman-teman bisa kena stop loss itu 4 kali. Ya 5% juga nggak apa-apa. Ya kan? Pakai 5% juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ngomong funded account gitu, yang ibaratnya kamu cuman punya 10% doang, gitu ya 0,5% aja biar apa biar nafasnya panjang. Kalau bisa sih 0,25% juga oke. Kalau lagi challenge biasanya pakai risk berapa Mas? Kalau aku biasanya maksimal maksimal ya 1%. Maksimal 1%. Jadi ya 0,25% juga boleh, 0,5% juga boleh gitu. Apalagi kalau sekarang kan no time limit kan. Jadi harusnya teman-teman lebih enak gitu. Kalau dulu rada ugal-ugalan karena ada time limit. Kalau sekarang no time limit jadi harusnya bisa lebih free gitu. Tapi intinya risk reward nomor satu ya. Kalau pengen cepat lolos, funded account, cari setup trading yang punya risk reward yang tinggi gitu. Misalkan kayak saya bisa 10R, yaitu kalau 0,5% ya udah 5% gitu. Sekali tradingnya gitu ya. Oke, ada lagi silahkan ya. Aku harap sih teman-teman dapat banyak hal baru di sini. Oke. Kalau mau belajar lebih banyak ya tinggal masuk kelas aja gitu. Semua strategi teknikal ataupun apa istilahnya bukan fundamental lah ya, tapi hal-hal yang kayak gini saya banyak bahas juga. Mas awal kenal trading kapan Mas udah mulai profitable setelah berapa tahun? Aku 2014 pertama kali kenal trading, mulai profitable 2019 kayaknya sih. Berarti RR lebih penting ya Pak daripada WR. RR lebih penting daripada iya bener. RR kenapa lebih penting daripada win rate? Oke. Win rate coba deh Om Aldebaran backtest. Bulan lalu sama bulan ini beda nggak? Pasti beda win rate-nya. Karena apa? Karena market itu dinamis, market itu random. Ya kan? Mau bulan lalu, mau bulan ini, mau 3 bulan yang lalu, win rate itu pasti akan selalu berubah. Yang nggak boleh berubah adalah apa? Risk reward. Yang penting risk reward kita tinggi, pasti aman aja. Gitu. Win rate kalau kita BEP nggak kehitung dong, kan namanya win. Jadi harus profit. Ya, jadi yang harus konsisten itu adalah risk reward. Kalau win rate itu udah pasti dia akan inkonsisten atau dinamis karena market udah pasti random, udah pasti berubah gitu. Oke. Apalagi untuk analisa pakai D1 atau H4 H1 Mas atau multi time frame. Kalau
Aku sih biasanya pakai single time frame aja udah cukup ya. Kalau ditambah multi time frame ya lebih powerful lagi. Dari 2019 sampai sekarang berarti udah nggak ganti metode Mas Ben. Aku nggak ganti metode, tapi aku optimize. Ya Om Prima. Jadi misalkan aku nih study price action. Nah, dari collecting data tadi aku akan tahu nih apa yang kurang, apa yang harus aku tambahin, apa yang bikin aku kena stop loss, apa yang bikin aku profit. Dari situ kita bisa optimize. Oh, bisa tambahin konfirmasi atau mungkin bisa kita tambahin indikator atau jamnya kita perhatiin kayak gitu loh. Jadi makanya aku bilang ke teman-teman kalau mau apa istilahnya belajar trading ya yang penting-penting ya collecting data itu. Karena menurutku ya semua semua teknik trading itu tetap bisa profitable. Cuman kita kan udah ngejudge baru sekali dua kali loss udah langsung ngomongnya ini teknik trading ngaco. Padahal ya enggak. Karena kita nggak punya data yang konkret aja. Kalau udah 50 kali trading, 100 kali trading, hasilnya jeblok terus, nah itulah baru boleh tuh kalau mau ganti teknik itu. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Clear ya? Nanti kalau kurang jelas, jadi tertarik ikutan kelasnya, info dong biayanya di kelasnya diajarin sampai pandit. Iya, dia diajari sampai pandit. Udah semua strateginya semua aku kasih, tekniknya aku kasih, setupnya aku kasih. Kalau harga mahal ya, jadi silakan teman-teman nanti DM aja. Tapi yang jelas one on one dan PR seminggu sekali. Pertemuan one on one ya, Pi ya. Private kelasnya. Nanti teman-teman DM aja yang tertarik lah. Oke, pertanyaan yang lain? Udah nih, bener nih ya. Nanti kalau kurang clear, mau pengen lihat lagi, atau menurut teman-teman ini bagus, mau dikasih saran buat yang lain juga boleh. Ya, nanti aku akan upload ke YouTube. Indeks itu pertama adalah dari, ini Om Satrio ya. Nanti aku upload ke YouTube ya. Ari ya, Ari ya. Untuk indeks, tipsku adalah yang namanya indeks dilihat aja dari jam aktif tradingnya. Dia kan namanya itu kan stok kan, atau berdasarkan dari saham-saham Amerika gitu, ya kan? Atau misalkan bisa jadi dari saham-saham London atau Jerman. Yaitu fokus ke session-session itu. Nanti coba deh siapa tadi Om Satrio fokus perhatiin indeks-indeks di jam session tersebut, terutama di New York session. Nggak usah peduliin market sebelum session itu, gitu ya. Mas kelasnya 5 juta ya bener. Itu langsung dibayar lunas kah? Mau dibayar lunas ya boleh, mau nyicil ke Tokopedia juga boleh. Bukan nyicil ke saya ya, nyicilnya ke Tokopedia. Karena ordernya bisa via Tokopedia ya. Mas single time frame biasanya pakai time frame berapa? Time frame M15 bisa, M5 bisa, M1 juga bisa, H1 juga bisa. Bebas. Mau tergantung ya, mau intraday atau mau swing gitu ya. Setupnya cuman itu aja sih, gampang. Yang penting errornya tinggi ya. Saya nggak suka yang ribet, yang pastinya yang simpel-simpel aja. Paket pelajar nggak ada apa-apa, nggak ada. Kalau mau belajar ya nabung dulu, nggak usah buru-buru. Kalau pengen nyari setup yang bagus di YouTube juga banyak, gitu ya. Jadi aku akan ngasih apa yang bisa aku kasih gitu. Ya ini juga menurutku materinya udah lumayan bagus. Holdnya biasanya berapa jam Mas? Holdnya eh, biasanya ya 3-4 jam paling sih kayaknya udah beres sih itu. Kadang ya kalau lagi pas dapat setup di New York ya paling nggak ada 2 jam sih paling itu. Oke, apalagi ya harusnya sih teman-teman banyak dapat hal baru ya dari sini ya. Betapa pentingnya collecting data itu penting banget buat psikologi. Biasanya kalau sehari maksimum loss biasanya aku 2 kali.
Kalau lo strict tapi udah di backtest probabilitasnya kadang-kadang suka nggak yakin, nah gimana Pak? Ya berarti data backtestmu kurang banyak. Itu ya, data backtestmu berarti kurang banyak. Artinya kamu belum tahu kenapa kok bisa lose streak, kenapa kok bisa win streak. Itu kan dari data itu kan ketahuan, bisa jadi dari faktor waktu, jam tradingmu kayak gimana, sessionmu kayak gimana. Itu low streak dihitung by persen atau maksimum entry. Nah, misalkan aku kan pakainya 0,5%. Jadi kalau misalkan udah 2 kali kan 1% ya udah stop gitu. Pak, SL plus 10 pip itu kira-kira realistis gak ya? Ya, gimana ya, realistis atau enggak ya? Kalau misalkan sniper loh Pak, ya nggak apa-apa juga sih SL plus 10 pips ya kalau sniper ya. Cuman maksudnya gini, stop lossmu berapa? Stop loss Jarak stop lossmu itu berapa? Kalau aku biasanya itu SL plus itu ketika udah jaraknya 2 kali stop loss. Jadi misalkan profitku tuh udah 2 kali stop loss, baru aku SL plus. Nah, 10 pips itu udah bisa dapetin itu atau enggak, atau minimal 1 banding 1 baru di SL plus gitu. Kalau kalau jarak stop lossmu 10 pips kemudian jalan profit 10 pips terus di SL plus ya mungkin oke juga gitu. Mungkin ya. 10 pips SL average pips 10 pip SL Pak, average pip berapa? Kalau aku tergantung ya. Kalau pakai M5 SL ya bisa 3 pips, bisa 5 pips gitu. Kalau EU ya. Kalau gold bisa 10 pip, 15 pip, maksimum 30 pip sih. Maksimum ya, maksimum 30 pip biasanya gitu. Kayak gitu. Tapi sekarang sih enak indeks ya. Indeks itu cepet take profit. Cepet take profit, cepet stop loss. RR-nya tinggi, jadi nggak masalah. Itu yang penting tradingnya objektif aja. Karena stop loss adalah teman ya, santai aja. Oke, 5 menit lagi ya. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Nanti kalau mau dilihat lagi bisa di YouTube ya, nanti aku akan upload ke YouTube. Ini harusnya sih materinya lumayan bagus ya. Yang aku ajarin ke teman-teman di grup soalnya. Walaupun ya nggak semua ya. Oke, ada lagi kah? Itu ya pentingnya collecting data ya teman-teman ya. Kalau pengen psikologi itu tenang, indeks yang recommended per apa Pak Beni? Kalau aku ya Nasdaq ya. Eh, tapi kalau nggak tahu ilmunya boncos juga sih pasti teman-teman. Jadi lebih baik yang pelan-pelan dulu aja, US30 kalau mau belajar ya. Jangan langsung Nasdaq. Alhamdulillah ngerti Pak Ben dan terbuka, alhamdulillah. Sekali terbang-terbang. Iya, makanya yang pelan-pelan aja dulu, jangan langsung itu ya, jangan langsung indeks gitu. Pokoknya perhatiin kalau misalnya mau trading indeks itu di jam sessionnya dia gitu. Jadi nggak usah peduliin sebelumnya gitu ya. Banyak terjawab problem saya Pak, edukasinya malam ini alhamdulillah ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya kalau emang udah banyak menjawab dari problemnya teman-teman ya, aku bersyukur juga berarti aku bikin ini nggak sia-sia dan aku bikin ini istilahnya nggak tong kosong ya kan. Artinya ada bobotnya di situlah yang bisa teman-teman aplikasiin nanti, yang bisa teman-teman ya minimal catat, yang bisa teman-teman masukin ke dalam pikiran dan hatinya teman-teman gitu ya. Ya dari sini sih aku harap semoga materi yang aku sampaikan ini bermanfaat gitu ya. Oke, yaudah kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, aku akhiri aja. Nanti atau besok kemungkinan akan aku upload ke YouTube kalau misalnya pengen nonton lagi gitu. Makasih Mas Benny sama-sama, makasih banyak aku kemarin gagal tapi sekarang ambil 2 akun ya alhamdulillah bermanfaat. Alhamdulillah. Oke ya, tetap semangat buat teman-teman. Ingat collecting data itu penting banget. Ingat market itu random banget ya. Jadi dipastikan kita punya edge, kita punya data yang bagus. Satu lagi Mas Ben, Nasdaq biasa mulai trade di London Pak atau selalu New York Session? Aku biasanya kalau tergantung setup sih, tapi di London kadang muncul juga setupnya. Tapi kalau misalkan mau
cepet itu cari setup di New York aja. Terima kasih Mas Benny udah mau berbagi, sehat selalu, amin 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 amin. Oke ya, jadi gitu aja teman-teman, thank you udah join malam ini, semoga bermanfaat, nanti akan saya upload ke YouTube kalau memang, apa istilahnya, butuh diulang-ulangin atau bisa sebagai pengingat teman-teman, atau pengen nyari tahu prosesnya saya dalam hal bikin, apa, checklist dan segala macam, nanti bisa lihat lagi di YouTube. So, Pak, kalau kena BEP gimana perasaannya? Ya biasa aja, karena udah mengalami itu mungkin ratusan kali ya, maksudnya data saya itu udah banyak banget gitu. Jadi ya udah biasa aja gitu. Yang penting ya itu, ini ya yang harus diperhatiin, risk reward yang tinggi, profit loss management. Ya, kalau nggak kena BEP ya berarti belum rezeki. Kalau mau udah terbang, terbang. Tapi kalau saya biasanya sebelum SL Plus saya akan ambil dulu sebagian profitnya. Karena saya nggak mau kasih profit yang udah saya dapat ke market. Biasanya gitu. Jadi minimal 50% atau 60% atau 70% atau 80%. Mas, Excel checklistnya nggak di-share kan? Nggak, silahkan teman-teman bikin sendiri. Kalau saya share keenakan kalian. Aku pengen kalian bikin sendiri biar apa? Biar masuk ke dalam otak kalian, biar masuk ke dalam alam bawah sadar kalian sendiri gitu. Ya. Ini gampang kok cuman pakai drop down doang. Yang penting parameternya dicatat sebelum trading dan itu dimasukin ke dalam Excel. Nah, itu silahkan checklistnya di jalanin gitu. Dicicil 12 kali bisa atau enggak ya bisa aja pakai Tokopedia. Oke, gitu aja berarti teman-teman ya. Thank you untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa DM. Kalau mau ikut apa kelas ya langsung DM aja ya. Kapan-kapan mungkin saya akan bikin lagi dengan topik yang berbeda. So, oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.